Itu sudah ada Mbak, kita nggak bikin tabel sendiri. Makanya tadi saya bilang nanti teman-teman coba cari run test tabel ya, coba cari di internet run test tabel. Ini yang di sini itu hanya contohnya saja. Oke. Nah, untuk jumlah data yang besar, tabel run tidak bisa lagi digunakan untuk mengambil kesimpulan. Oleh karena itu, kita menggunakan rumus untuk tes Z. Nah, berarti dua tabel. Ya, tabelnya yang dicari nanti satu sampel sama dua sampel. Ya. Di halaman 7.4 itu ada contoh lagi. Kira-kira mau dijelaskan lagi atau dengan satu contoh yang di depan tadi sudah bisa dimengerti? Kalau sudah bisa, kita lanjut. Oke. Untuk contoh yang halaman 7.4 itu kan dari 24 mahasiswa yang ada di pelayanan mahasiswa UT ditanyakan apakah akan membeli modul sebelum melakukan pendaftaran ataukah setelah mendaftar. Ternyata sebanyak 10 orang mengatakan membeli modul sekalipun belum mendaftar dan 14 orang mengatakan membeli setelah mereka mendaftar. Nah, perubahannya itu ada di halaman 7.5 ya. Di situ ada B untuk sebelum, kemudian S untuk sesudah. Nah, di situ ada berapa perubahannya? Runnya ada berapa? Ya, 18. Cara hitungnya sama ya, seperti yang di awal. Nah, kemudian karena nilai runnya adalah 18, kemudian dilihat tabelnya. Tabelnya di sini nggak ada ya? Sampai 8. Di sini nggak ada tabelnya. Nilainya dari 7 sampai 8. Coba dihitung B-nya berapa? B-nya 10. Kemudian S-nya berapa? S-nya 14. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14. Tapi di sini di contoh tabelnya nggak ada ya. Ya betul. Atau gini aja, nanti coba dicari tabel runnya dulu, kemudian nanti kita bahas ya. Karena di sini nggak ada tabel runnya, kita nggak bisa tahu bener nggak
hipotesis nolnya itu kita terima atau kita tolak. Jadi biar sekalian latihan ya, nanti tolong dicari tabel runnya untuk 1 sampel atau 2 sampel. Maksudnya yang 7 dari mana Mbak Dina? Tujuh itu perubahannya. Itu contoh yang ditanyakan Mbak Dina itu contoh yang pertama atau yang kedua? Oh, yang kedua. 7 itu ini hasilnya Mbak, 7 sampai 18 itu hasil dari tabel runnya. Ya, kan di sini ditulis dari tabel run untuk 1 sampel dan 2 sampel, maka nilai runnya adalah 7 sampai 18. Ya, itu lihat tabel. Nah, berhubung di sini nggak ada tabelnya, kita kan nggak tahu ini benar nggak jawabannya. Jadi nanti tolong teman-teman dicari ya di internet tabel run untuk 1 sampel dan untuk 2 sampel. Ya, untuk tabel run itu kita nggak bikin sendiri loh ya, sudah ada. Nah, lanjut ke halaman 7.6 ya. Situ menggunakan rumus TZ. Oke. Nah, untuk bisa menggunakan rumus TZ ini dilakukan konversi dari ordinal ke interval atau rasio, sehingga nanti didapatkan mu-nya, kemudian sigma-nya, baru nanti bisa digunakan rumus Z-nya. Untuk yang rumus Z itu soalnya ada di halaman 7.6 yang bawah. Kok yang tadi kan hanya ada 20 orang, kemudian ada 24, itu masih bisa dipakai run test. Tapi kalau dia nilainya lebih dari 30, maka digunakan tes Z. Nah, untuk lebih jelasnya contoh ya. Nih, contohnya. Pada sebuah perusahaan dilakukan penelitian secara random untuk mengetahui apakah karyawan akan mengambil cuti saat musim liburan sekolah ataukah di luar musim liburan sekolah. Yang diteliti ada 40 orang, berarti lebih dari 30. Kita menggunakan uji Z. Oke. Nah, ternyata 21 orang ingin mengambil cuti saat musim liburan sekolah dan 19 orang lagi mengambil cuti di luar musim liburan sekolah.